Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan kebaikan ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Khulafaur Rasyidin. Apa sih Khulafaur Rasyidin? Siapa itu? Khulafa merupakan bentuk jamak dari kata khalifah yang artinya pemimpin, sedangkan ar-rasyidin artinya petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin atau Khulafa ar-Rasyidin artinya para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. Ada berapa Khulafaur Rasyidin itu? Ada yang sudah tahu? Ya, benar, ada 4. Yang pertama siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang sering memanggil dengan Abu Bakar. Nama ini diberikan karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam atau orang yang pertama kali memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, bakar berarti dini atau pagi. Selain itu, Abu Bakar seringkali dipanggil Atik atau yang tampan karena ketampanan wajahnya, sementara Nabi memberikan Abu Bakar gelar As-Siddiq dikarenakan dia membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi ketika banyak penduduk Mekah yang mengingkarinya. Selanjutnya, proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Setelah Nabi atau Rasul wafat, beliau tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan menggantikan beliau memimpin umat Islam. Jadi umat Islam itu mengalami problema. Di tengah kekosongan kepemimpinan umat Islam, ada kaum Ansor yang sedang berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah atau sering kita sebut mudahnya itu tempat untuk bermusyawarah. Kemudian datanglah seorang kaum muhajirin ke Sakifah Bani Sa'idah. Kemudian mereka bermusyawarah untuk siapa yang akan menggantikan Nabi, kepemimpinan Nabi. Kemudian kaum golongan Ansor ingin membaiat Sa'ad bin Ubadah, namun ditolak keras oleh golongan kaum muhajirin dengan alasan sebaiknya kepemimpinan diserahkan kepada kaum muhajirin dengan alasan karena kaum muhajirin itu lebih dulu memeluk agama Islam dan karena kaum muhajirinlah yang membantu Nabi mempertahankan Islam dari penindasan dan gangguan kaum kafir Quraisy. Kemudian Abu Bakar perwakilan dari kaum muhajirin menunjuk Umar bin Khattab dan Ubaidah bin Jarrah. Kemudian dengan tegas Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar dan berbalik menunjuk Abu Bakar untuk memimpin umat Islam. Kemudian dan diikuti oleh semua umat Islam membaiat Abu Bakar, kecuali Sa'ad bin Ubadah dari perwakilan dari kaum Ansar tadi. Selanjutnya, masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar, banyak yang mengaku sebagai nabi atau pengganti Rasul. Juga ada yang menolak membayar zakat. Abu Bakar memutuskan untuk memerangi mereka. Kemudian pusat kekuasaan kepemimpinan bersifat sentral. Segala keputusan ada di tangan Khalifah Abu Bakar. Selanjutnya, kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Abu Bakar.
Ada 3. Yang pertama, memerangi orang murtad, nabi palsu, dan kelompok yang enggan membayar zakat. Yang kedua, membukukan Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah. Khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memimpin umat Islam selama 10 tahun. Umar bin Khattab, putra dari Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab dilahirkan. Ia dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Memasuki usia remaja, Umar menggembala unta ayahnya, Khattab bin Nufail, di pinggiran kota Makkah. Secara fisik tubuh Umar kekar, kulitnya putih kemerah-merahan dan kumisnya lebat. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum Abu Bakar wafat, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menuliskan wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Tujuannya agar ketika beliau meninggal tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masalah khalifah seperti setelah Rasul wafat. Keputusan ini diambil atas persetujuan dari para sahabat seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Asid bin Hudair al-Ansari, Sa'id bin Zaid, serta sahabat-sahabat lainnya dari kaum Muhajirin dan Ansor. Masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau memproklamirkan Amirul Mukminin. Beliau memprioritaskan perluasan Islam. Perluasan Islam sampai mencapai sepertiga dunia. Islam bisa tersebar sampai ke daratan Eropa. Selanjutnya, kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Ada 4. Yang pertama, mengembangkan wilayah Islam. Yang kedua, mengeluarkan undang-undang. Yang ketiga, membagi wilayah pemerintahan. Yang keempat atau yang terakhir, membentuk beberapa dewan. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan Khalifah Utsman bin Affan yang bisa kita baca biografinya. Yang pertama, Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi. Kabilahnya Bani Umayyah, merupakan kabilah Quraisy yang dihormati karena kekayaannya. Kekayaan tersebut mereka peroleh dari usaha perdagangan. Utsman mendapat gelar Dzun Nurain karena menikah dengan kedua putri Nabi, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Untuk proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan, sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syuro mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Terdapat 2 kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Kemudian Utsman terpilih sebagai khalifah atas pertimbangan usia. Setelah Khalifah Utsman meninggal, beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalha bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Namun Ali masih ragu untuk menerimanya karena suasananya masih genting dalam proses pengusutan pembunuhan Khalifah Utsman. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan. Pada masa Utsman bin Affan, kebijakan yang paling disorot adalah kebijakan pada pengangkatan kerabat keluarganya menduduki jabatan yang penting, seperti gubernur-gubernur di daerah kekuasaan Islam berasal dari kerabat dekat. Kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Utsman bin Affan itu yang pertama tentang perluasan wilayah, yang kedua standarisasi Al-Quran, yang ketiga pengangkatan pejabat negara, dan yang keempat pembangunan fisik. Untuk khalifah selanjutnya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib.
Untuk biografi Ali bin Abi Thalib, yaitu Ali lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah, sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Untuk proses pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yaitu setelah Khalifah Utsman meninggal, beberapa sahabat terkemuka seperti Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah ingin membaiat Ali sebagai khalifah. Namun, Ali ingin membaiat Ali sebagai khalifah karena suasananya masih genting dalam proses pengusutan pembunuhan Khalifah Utsman. Setelah terus-menerus desak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepemimpinan Utsman bin Affan dalam kondisi tidak stabil. Ali menghadapi kelompok penentang sangat kuat ketika memberlakukan kebijakannya pada pemberontakan dari Zubair dan Aisyah karena dianggap tidak menghukum pelaku pembunuhan Utsman bin Affan. Untuk kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Ali, yaitu yang pertama, penggantian pejabat lama dengan yang baru. Untuk yang kedua, penarikan kembali tanah hadiah. Untuk yang ketiga, menghadapi para pemberontak. Untuk yang keempat, penggantian pejabat lama dengan yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Sekian, wassalamualaikum.